Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Susmita dengan NIM 1917051203. Di sini saya dan rekan-rekan saya yakni Putu Suryawan dan Iputu Winda Puji Astuti dari kelompok 9 akan menjelaskan materi bab 9 yaitu tentang analisis biaya volume laba. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu tentang pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis biaya, volume, dan laba menekankan pada hubungan antara biaya, volume, dan laba itu sendiri atau kuantitas penjualan. Biaya, volume, dan laba merupakan 3 elemen pokok dalam penyusunan laporan laba rugi sebuah perusahaan. Analisis biaya volume laba atau CVP (Cost Volume Profit Analysis) adalah sebuah alat yang menghubungkan kaitan antara biaya, volume, dan profit atau laba dari suatu perusahaan dengan fokus kepada 5 hal yakni harga produk, volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan bauran penjualan produk. Dengan bantuan analisis CVP ini, manajemen dapat menentukan volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Dalam melakukan analisis CVP, didasarkan pada suatu asumsi bahwa semua biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya juga diasumsikan tetap tidak berubah dalam kisaran tertentu dari data yang dianalisis. Biaya variabel juga diasumsikan berubah seiring dengan perubahan dalam volume produk atau kegiatan dalam kisaran tertentu dari volume yang dianalisis. Analisis CVP ini berguna dalam mengkalkulasi BEP atau break even point atau titik impas. Selanjutnya, menentukan titik impas dalam unit. Analisis CVP merupakan alat yang bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya keadaan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu perusahaan dan membantu mencarikan solusi atau pemecahannya. Analisis CVP dapat dimulai dengan menentukan titik impas. Titik impas atau BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0 atau break even. Tujuan mencari titik impas, yaitu mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya, menunjukkan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan, mengawasi kebijakan penentuan harga, dan memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Selanjutnya, penggunaan pendekatan laba operasi dalam analisis CVP. Laba operasi mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Persamaannya adalah laba sama dengan P kali Q dikurang VC kali Q dikurang TFC, di mana VC adalah biaya variabel per unit, P harga jual per unit, Q jumlah unit terjual, dan TFC adalah total biaya tetap. Selanjutnya, menghitung titik impas dalam unit. Titik impas yaitu kondisi di mana sebuah produk diproduksi dan dijual tetapi menghasilkan laba sama dengan 0. Artinya, pendapatan penjualan habis untuk menutup biaya. Rumusnya adalah P sama dengan TR dikurang TQ, P sama dengan PQ dikurang VCQ tambah TFC, P sama dengan PQ dikurang VCQ dikurang TFC, TFC ditambah P sama dengan PQ dikurang VQ, TFC ditambah P sama dengan dalam kurung P dikurang VC dikali Q, kemudian Q sama dengan TFC tambah P dibagi P kurang VC, di mana P sama dengan laba operasi dan P yang lainnya adalah harga jual per unit, VC biaya variabel per unit, Q adalah jumlah produk yang diproduksi dan dijual, TR adalah jumlah pendapatan atau penjualan,
TC jumlah biaya, serta TFC adalah jumlah biaya tetap. BEP atau break even point dalam keadaan impas laba sama dengan 0, jadi Q sama dengan TFC dibagi P kurang VC, di mana Q sama dengan volume titik impas, maka BEP unit sama dengan TFC dibagi P kurang VC. Selanjutnya, penggunaan margin kontribusi dalam CVP analisis. Margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumus rasio margin kontribusi ini yaitu CMR sama dengan CM dibagi P dikali 100%, di mana CMR itu adalah rasio margin kontribusi, CM margin kontribusi per unit, dan P harga jual per unit. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iputu Winda Puji Astuti. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Winda Puji Astuti dengan NIM 1917051217. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menentukan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk menghitung titik impas dalam rupiah penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Rasio biaya variabel merupakan bagian dari setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Pada keadaan impas, margin kontribusi sama dengan beban tetap. Jika mengganti margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya variabel per unit, pada persamaan laba operasi dan perolehan jumlah unit, maka akan mendapatkan persamaan dasar impas sebagai berikut. Break even point unit sama dengan TFC per CM. Keterangan TFC merupakan jumlah biaya tetap, CM yaitu margin kontribusi per unit. Titik impas dalam rupiah penjualan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Break even point rupiah sama dengan TFC per 1 dikurang VC per P. Keterangan TFC yaitu total biaya tetap, VC yaitu biaya variabel per unit, P yaitu harga jual per unit. 1 kurang VC per P sama dengan, pada dasarnya merupakan rasio margin kontribusi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi mengenai target laba dan pendapatan penjualan. Menentukan besar penjualan perusahaan dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu TR sama dengan TFC ditambah P per CMR. Keterangan TR sama dengan jumlah pendapatan atau penjualan, TFC sama dengan jumlah biaya tetap, P sama dengan target laba. CMR sama dengan rasio margin kontribusi. Untuk biaya tetap terdapat 3 kemungkinan, yaitu jika biaya tetap yang sama dengan margin kontribusi, maka laba operasi sama dengan 0 dan perusahaan berada dalam keadaan impas. Maksudnya, jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan, maka perusahaan berada dalam keadaan impas. Yang kedua, jika biaya tetap yang lebih kecil dari margin kontribusi, maka perusahaan menghasilkan laba. Maksudnya, jika pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan lebih kecil daripada pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, pendapatan lebih besar daripada pengeluaran perusahaan, maka perusahaan berada dalam keadaan menghasilkan laba. Yang ketiga, ada jika biaya tetap yang lebih besar dari margin kontribusi, perusahaan mengalami kerugian operasi. Maksudnya, jika biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan jika perusahaan ingin mengetahui besarnya laba yang dihasilkan atau volume penjualan yang akan atau telah dihasilkan, dapat dilakukan dengan rumus P sama dengan tanda kurung Q dikurang break even point unit tanda kurung dikali CM. Keterangan P sama dengan laba operasi, Q sama dengan unit jual yang diharapkan atau terjadi, break even point unit sama dengan titik impas dalam unit, CM sama dengan margin kontribusi per unit. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, perkenalkan, nama saya Putu Suryawan dari kelas 3G dengan NIM 1917051210. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya. Materi yang akan saya sampaikan yaitu analisis CPP produk. Yang pertama, pada perusahaan saat ini jarang ada perusahaan yang memproduksi satu jenis produk saja. Karena jika perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, maka analisis dapat dilakukan dengan catatan semua biaya, terutama biaya tetap bersama, dapat dipisahkan. Apabila ada biaya tidak dapat dipisahkan, maka analisis CPP dilakukan secara bersama atau dikenal dengan CPP multi produk. Kemudian dalam analisis multi produk perlu dilakukan pemisahan antara biaya tetap langsung dan biaya tetap umum. Untuk biaya tetap langsung itu sendiri artinya adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan akan hilang jika produk tersebut telah tidak ada. Kemudian biaya produk tetap langsung yaitu biaya tetap yang dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul apabila meskipun salah satu produk tersebut telah dieliminasi. Kemudian baruan penjualan adalah kombinasi relatif yang dari berbagai produk yang dijual perusahaan. Penentuan baruan penjualan memungkinkan untuk mengkonversikan masalah multi produk ke dalam format CPP produk tunggal. Untuk menggunakan pendekatan titik impas dalam unit barang jual per paket dan biaya variabel per paket harus diketahui untuk menghitung nilai paket tersebut. Dilakukan buruan penjualan harga produk dan setiap biaya variabel. Kemudian selanjutnya perubahan dalam variabel CPP, yaitu ada cara untuk manajer menghadapi risiko dan ketidakpastian. Dari cara-cara tersebut ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pihak manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Kemudian yang ketiga yaitu para manajer juga dapat menggunakan analisis bagaimana jika weight it selain analisis sensitivitas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.